Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu kuliah pengantar teknik industri dan teman-teman sekalian. Pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai ergonomics and human factors yang akan dibawakan oleh kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Amira Reski dengan NIM D071211083, Din Muhlis dengan NIM D071211052, yang ketiga Indah Kurnia D071211015, yang keempat Muhammad Nur Taufik D071211011, Novita Suci dengan NIM D071211081, saya sendiri Sarifah Aryahia dengan NIM D071211077 yang pada kali ini akan menjadi moderator diskusi, dan yang terakhir Salsabila Nur Arisanti dengan NIM D071211020. Baik, materi pertama. Baik, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang ergonomics and human factors. Ekonomi dan faktor manusia sebagai bidang penelitian dan praktik berkaitan dengan desain dan analisis peralatan dan perangkat yang sesuai dengan manusia dan kemampuan kognitifnya. Bidang pengetahuan mencakup kontribusi dari antropometri, statistik, psikologi, fisiolog, biomekanik, desain industri, desain grafik, riset operasi, dan disiplin ilmu lainnya. Ini adalah studi tentang merancang peralatan dan perangkat yang sesuai dengan tubuh manusia dan kemampuan kognitifnya. Bidang penekanannya adalah ergonomi fisik, ergonomi kognitif, dan ergonomi organisasi. Materi pertama yaitu ergonomic basic, akan dibawakan oleh Novita Suci. Ergonomic Basics. Yang pertama, ergonomic focus. Ergonomi adalah interaksi manusia dengan produk, peralatan, fasilitas, lingkungan yang menjadi bagian dari prosedur pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dirancang berdasarkan pada ilmu biologi manusia, anatomi, fisiologi, dan psikologi agar interaksi tersebut menjadi lebih nyaman dan efisien. Yang kedua, ergonomics and its areas of application in the work system. Yaitu sikap kerja yang diartikan sebagai kecenderungan, pikiran, dan perasaan puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya. Kemudian pada saat bekerja perlu memperhatikan postur tubuh dan keadaan seimbang agar dapat bekerja dengan nyaman dan tahan lama. Lanjut, yang ketiga yaitu intervensi ergonomi merupakan perbaikan sikap kerja yang mampu menurunkan beban kerja menjadi lebih ringan. Yang keempat, effectiveness and cost effectiveness of ergonomics. Ergonomis di sini sangat berpengaruh terhadap keefektifan biaya. Tanpa ergonomi akan muncul ketidaknyamanan sehingga cenderung menyebabkan peningkatan dalam pembiayaan. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah materi organizational and social aspect of system design yang akan dibawakan oleh saudari. Baik, selanjutnya organization and social aspect of system design. Ergonomi merupakan suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat manusia, kemampuan manusia, dan keterbatasannya untuk merancang suatu sistem kerja yang baik agar tujuan dapat dicapai dengan efektif, aman, dan nyaman. Yang pertama, metode desain sistem untuk ergonomi. Beberapa metode yang biasa digunakan dalam penelitian ergonomi menurut Hendrik
tahun 2001, Files dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam berbagai aspek sistem kerja, seperti tugas kondisi organisasi, metode wawancara. Metode wawancara di dalam ergonomi makro digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah pada sistem kerja dan sistem organisasi secara utuh dan mendalami. Yang keempat, metode fokus group. Saat ini, fokus group menjadi salah satu metode utama yang digunakan untuk memperoleh informasi berharga secara berkelompok. Yang kedua, aspek organisasi. Desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek dalam organisasi sehingga menciptakan struktur-struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, faktor psikososial. Faktor psikososial sering dinyatakan dengan bagaimana pandangan pekerja maupun manajer terhadap organisasi kerja yang dilaksanakan di tempat kerjanya. Organisasi kerja dilaksanakan di tempat kerja adalah untuk melaksanakan proses produksi yang harus diikuti oleh para pekerja, pengawas, mandor, maupun para manajer. Yang keempat, litigasi. Litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan beberapa informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Yang kelima, pertimbangan lintas budaya. Lintas budaya sangat penting untuk membantu mengetahui apa yang tidak diketahui, karena tanpa adanya pengetahuan tentang lintas budaya, sangat sulit berinteraksi dengan dan bekerja. Baik, selanjutnya adalah materi anthropometric principle in workspace and equipment design yang akan dibawakan oleh saudari Novi. C. Anthropometric Principles in Workspace and Equipment Design. Anthropometri adalah bagian yang mendukung ergonomi, terutama dalam perancangan peralatan berdasarkan prinsip ergonomi. Anthropometri berasal dari kata anthro yang artinya manusia dan metri yang artinya ukuran, sehingga anthropometri adalah ilmu tentang hubungan antara manusia dan fungsi tubuh termasuk bentuk dan ukuran tubuh dengan desain alat-alat yang digunakan oleh manusia. Ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama basic body mechanics, yang merupakan posisi tubuh yang aman, efisien, dan terkoordinasi untuk menggerakkan objek dan melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Body mechanics juga dapat dikatakan sebagai penggunaan organ secara efisien dan efektif sesuai dengan fungsinya. 2. Risk factors musculoskeletal disorders. Resiko terjadinya kecelakaan pada sistem muskuloskeletal dapat terjadi apabila seseorang salah dalam berjongkok atau berdiri, maka akan memudahkan terjadinya gangguan dalam struktur muskuloskeletal. Selain itu, usia, pekerjaan, tingkat aktivitas, dan gaya hidup juga menjadi faktor resiko gangguan muskuloskeletal. 3. Design for a population of users. Sebagian besar alat yang digunakan telah didesain sesuai dengan profesi dan keseharian kita secara ergonomis. 4. Sources of human variability. Manusia pada umumnya memiliki bentuk dan dimensi tubuh yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga semakin banyak jumlah manusia yang diukur, maka akan semakin banyak juga didapatkan variasi ukuran tubuh yang satu dengan yang lainnya. Variabilitas tersebut juga disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mencakup usia, jenis kelamin, kondisi lingkungan, postur tubuh, dan pekerjaan.
5. Anthropometry, its use in ergonomics. Anthropometri secara luas digunakan untuk mempertimbangkan tingkat ergonomi dalam suatu proses perancangan pembangunan fasilitas. Data anthropometri ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti perancangan stasiun kerja, fasilitas kerja, desain produk agar diperoleh ukuran-ukuran yang sesuai dan layak dengan dimensi anggota tubuh manusia yang akan menggunakannya. 6. Application of anthropometry in design. Anthropometri sudah banyak sekali digunakan dalam proses perancangan atau pembuatan produk. Bidang yang telah menerapkan ilmu anthropometri antara lain industri, kedokteran, kepolisian, militer, olahraga, dan lain-lain. Contoh penerapan ilmu anthropometri dalam dunia industri itu seperti perancangan meja pengelasan yang diukur melalui jangkauan tangan, panjang siku, panjang lengan atas, dan tinggi siku berdiri. Baik, materi selanjutnya adalah work capacity and fatigue. Yang pertama itu otot, struktur, fungsi, dan kapasitasnya. Pergerakan tubuh ditentukan oleh sistem rangka dan otot. Sistem otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Otot sendiri terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk kontraksi, yaitu mengandung protein kontraktil yang dapat berubah dalam ukuran panjang dan memungkinkan sel-sel untuk memendek. Struktur sistem otot manusia. Otot memiliki struktur komponen yang terdiri dari tendon, fascia, sarkolema, dan sarkoplasma, miofibril, miofilamen, serta sarkoplasma. Dan yang terakhir retikulum sarkoplasma. Yang kedua adalah biomekanika kerja. Berbeda dari general biomekanik, biomekanika kerja ini akan mengkaji interaksi manusia dengan peralatan kerja atau mesin yang digunakan. Hal ini mempunyai tujuan khusus, yakni untuk meminimalisir cedera yang terjadi pada pekerja akibat kelebihan muatan material atau mesin yang digunakan saat dalam proses pekerjaan. Kategori biomekanik yang satu ini lebih menitikberatkan kepada kolaborasi antara bagian-bagian tubuh yang meliputi tulang, otot, dan juga jaringan penghubung. Dalam konteks ini, hubungan antara tulang, otot, dan jaringan penghubung dapat dipaparkan sebagai berikut. Tulang sebagai alat yang besar dan panjang yang mana fungsinya untuk melakukan distribusi gaya atau tegangan saat melakukan pekerjaan. Tulang itu nantinya akan digunakan juga sebagai sarana untuk pembanding beban. Dapat dikatakan bahwa berat antara tulang dan beban harus lebih berat tulang agar manusia tidak mengalami cedera. Dalam biomekanik, hal ini berhubungan dengan kerangka manusia. Endo atau jaringan penghubung juga sebagai penghubung antar tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut yang mana letaknya paralel. Dalam mekanisme biomekanika, gerakan jaringan penghubung atau tendon tersebut harus diminimalkan agar manusia tidak mengalami cedera saat bekerja dan menggunakan alat atau saat mereka harus menopang sebuah beban. Selanjutnya, sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi.
Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak pernah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping, diafragma menyongkong dari bawah, pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah umur. Pada usia lanjut, alat-alat dalam rongga toraks termasuk jantung agak turun ke bawah. Yang kedua, bentuk rongga dada. Perubahan bentuk toraks yang menetap atau TBC menahun atas jantung menurun, sehingga pada asma toraks melebar dan membulat. 3. Letak diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma ke atas, akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. Yang keempat, perubahan posisi tubuh. Proyeksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Selanjutnya adalah sistem pernapasan. Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walau dalam keadaan tidur sekalipun, karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Pernapasan itu ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Kalau pernapasan dada, mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu fase inspirasi. Fase ini berupa kontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan otot dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya akan oksigen masuk. Fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antara tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk, sehingga rongga dada menjadi kecil. Selanjutnya itu pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yakni fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Selanjutnya adalah kapasitas kerja fisik. Fisiologi tubuh saat bekerja dan istirahat setelah kerja itu berbeda. Pengarahan tenaga, pemanfaatan organ-organ tubuh dikoordinasi oleh perintah saraf pusat. Kerja fisik ditandai dengan perubahan temperatur suhu tubuh, konsumsi oksigen, detak jantung, senyawa kimia, kerja mental, dan konsumsi energi. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kapasitas kerja? Yang pertama itu faktor itu terbagi menjadi 2, yaitu personal dengan lingkungan. Kalau personal itu berat badan. Yang kedua itu umur, kapasitas aerobik usia 60 tahun, 70% dari usia 25 tahun. Kemudian konsumsi alkohol, merokok, status gizi dan kesehatan, serta motivasi. Yang selanjutnya adalah lingkungan, yaitu termasuk polusi, kualitas udara dalam ruangan, ventilasi, kebisingan, panas atau dingin yang ekstrim, iklim, serta ketinggian. Yang selanjutnya adalah fisiologi terapan dalam mendesain. Ialah untuk mendefinisikan batasan-batasan dari suatu daerah horizontal untuk memastikan bahwa material atau alat kontrol yang bisa ditempatkan begitu saja dari luar jangkauan tangan. Batasan jangkauan secara vertikal harus digunakan untuk kasus seperti papan kontrol, benda kerja, dan peralatan yang disusun pada sebuah permukaan horizontal. Hal ini mencakup layout dalam daerah bekerja, seperti semisalnya ketinggian bangku, kursi, dan meja.
Selanjutnya yaitu kebugaran untuk bekerja. Program kebugaran jasmani banyak pilihan untuk jenis program kebugarannya. Misalnya dalam bentuk permainan seperti tenis, bulu tangkis, bola voli, bola basket, dan lain-lain. Bisa pula berbentuk senam dengan berbagai jenis atau mungkin hanya lari atau jalan bersama. Apapun bentuk programnya, pada dasarnya memerlukan 3 gerak dasar yang sering disingkat dengan MOLIS, move, lift, stretch. Yang pertama itu move. Move adalah gerakan continue ritmis menggunakan otot-otot besar tubuh, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Kedua itu lift adalah gerak melawan beban, baik beban berat badan sendiri maupun luar, seperti misalnya dumbbell. Contohnya ini seperti misalnya push up atau mengangkat barbel. Yang ketiga, stretch adalah gerak merenggang sendi dan mengulur otot, dapat dikerjakan secara statis maupun dinamis. Ini contohnya seperti senam. Di samping itu, penting diterapkan itu yaitu frekuensi dari olahraga itu sendiri. Dan yang kedua itu intensitasnya, serta waktunya. Setiap hari berapa menit atau berapa jam yang disediakan untuk berolahraga. Tipe atau model latihannya tergantung dari kondisi tubuh saat itu. Karena untuk mengurangi overload atau beban berlebih yang kita dapatkan saat bekerja nanti. Dan untuk melatih fisik agar lebih fit. Selanjutnya adalah materi tentang design of the thermal environment. Kenyamanan termal adalah sebuah kondisi di mana secara psikologis, fisiologis, dan pola perilaku seseorang merasa nyaman untuk melakukan aktivitas dengan suhu tertentu di sebuah lingkungan. Secara teori, manusia memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan termal yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu adaptasi pola perilaku, serta adaptasi fisiologis, dan adaptasi psikologis. Yang pertama itu dasar-dasar termogulasi manusia. Termogulasi adalah suatu pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku. Yang kedua, mekanisme termoregulasi. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologi dan perilaku agar suhu tubuh tetap konstan dan berada dalam batasan normal. Hubungan antara produksi panas dan mengeluarkan panas harus dipertahankan. Hubungan regulasi melalui mekanisme kontrol suhu untuk meningkatkan regulasi suhu. Yang ketiga, mengukur lingkungan termal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal seseorang adalah tingkat metabolisme, tingkat ventilasi pakaian yang dipakai, temperatur ruangan, kelembapan udara ruangan, dan kecepatan aliran udara di permukaan kulit. Selanjutnya adalah bekerja di iklim panas. Kenaikan temperatur di sebuah ruangan disebabkan oleh beberapa sumber panas. Sumber panas pertama adalah sumber panas alam, seperti matahari dan panas bumi. Sumber panas kedua adalah sumber panas biologis, seperti manusia dan hewan. Sumber panas yang terakhir adalah sumber panas mekanik elektrik, seperti mesin, lampu, dan peralatan lainnya. Bekerja di musim dingin, suhu inti tubuh cenderung lebih stabil dan dalam kondisi lingkungan moderat suhu lebih rendah 2-4 derajat dibanding suhu inti tubuh. Termoregulasi bekerja dengan menjaga suhu inti tubuh dalam jarak 1-2 derajat dari 30 derajat Celcius untuk menjaga sel berfungsi dengan normal. Panas diproduksi dan dihilangkan dari tubuh supaya tubuh tetap berada dalam keadaan normotermia. Materi selanjutnya adalah design of repetitive tasks yang akan dibawakan oleh saudari Amirah. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, mungkin saudari Amira sedang mengalami gangguan jaringan. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah design of repetitive tasks. Pengenalan gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan. Sistem muskuloskeletal terdiri atas otot, tulang, dan jaringan. Energi yang diperlukan sistem muskuloskeletal untuk bekerja diperoleh melalui metabolisme. Gangguan muskuloskeletal disebut juga muskuloskeletal disorder, merupakan gangguan yang sistem muskuloskeletal yang mengakibatkan gejala seperti nyeri akibat kerusakan pada nervus dan pembuluh darah pada berbagai lokasi tubuh seperti leher, bahu, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan tumit disebabkan oleh cara kerja yang tidak ergonomis. Selanjutnya adalah cedera pada tubuh bagian atas saat bekerja. Kumulatif trauma disorder adalah sekumpulan gangguan kekacauan muskuloskeletal berupa cedera pada saraf, otot, tendon, ligamen, tulang, dan persendian pada titik-titik ekstrem tubuh bagian atas. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab terjadinya CTDs antara lain, 1. Gerakan berulang, faktor individu, peralatan kerja tidak sesuai, sikap paksa tubuh. Penanganan beban secara manual, penanganan material secara manual melibatkan penggunaan tubuh manusia untuk mengangkat, menurunkan, mengisi, mengosongkan, atau membawa beban. Muatan biasanya bernyawa atau mati. Kebanyakan sistem produksi atau distribusi memerlukan beberapa tugas penanganan manual. Yang pertama, anatomi dan biomedik penanganan manual. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran, biologi, dan fisiologi. Dalam dunia kerja, yang menjadi perhatian adalah kekuatan kerja otot yang tergantung pada posisi anggota tubuh yang bekerja, arah gerakan kerja, dan perbedaan kekuatan antar bagian tubuh. Selain itu juga kecepatan dan ketelitian serta daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Yang kedua, pencegahan cedera penanganan manual di tempat kerja. Gunakan alat bantu mekanik yang sesuai sebisa mungkin. Yang kedua, buat perencanaan sebelum melakukan aktivitas. Yang ketiga, lakukan aktivitas di atas permukaan kerja yang rata dan stabil. Yang keempat, gunakan alat pelindung diri atau APD yang tepat. Yang kelima, usahakan untuk tidak mengangkat atau memindahkan beban melebihi batas kemampuan fisik. Yang terakhir, memindahkan beban dengan mendorongnya jauh lebih aman daripada dengan menariknya. Materi selanjutnya adalah design for standing and sitting yang akan dibawakan oleh Saudari Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi materi selanjutnya yaitu mengenai desain for standing and sitting atau desain untuk berdiri dan duduk. Jadi stasiun kerja adalah area atau tempat di mana lokasi aktivitas produksi akan diselenggarakan untuk merubah bahan baku menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah. Nah, stasiun kerja ini harus dirancang secara benar sehingga mampu memberikan keselamatan dan kenyamanan kerja bagi operator yang selanjutnya akan berpengaruh secara signifikan di dalam menentukan kinerjanya. Terdapat dua faktor penentu yang harus dipertimbangkan dalam proses perancangan sebuah stasiun kerja, yaitu yang pertama, kita harus ingat bahwa populasi pekerja itu akan bervariasi dan berbeda-beda baik dalam bentuk maupun ukuran tubuh. Yang kedua, kita harus paham tentang karakteristik dari populasi pemakai produk ataupun fasilitas kerja seperti pendidikan, kultur, skill, attitude, kemampuan fisik maupun mental, dan lain-lain. Nah, yang pertama yaitu sikap kerja duduk. Operasi industri yang biasanya dilakukan dalam keadaan duduk ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dengan memaksimasi gerakan efektif, mengurangi kelelahan pekerja, dan meningkatkan stabilitas pekerja.
Next. Nah, dalam perancangan stasiun kerja duduk, tinggi meja kerja yang disarankan adalah sekitar 2 inci di bawah siku. Kemudian kepala dan leher yang tidak mendongak, kemudian sikap badan yang tidak menunduk, duduk tidak terlalu lama, gunakan kursi yang simetris atau stabil, usahakan menggunakan kursi berkaki 4. Kemudian memiliki ruang gerak yang cukup bagi penggunanya. Kemudian lebar tempat duduk harus melebihi lebar pinggul. Kemudian panjang tempat duduk harus lebih pendek dari lekuk lutut, menggunakan kursi dengan sandaran punggung, menggunakan meja yang memiliki sandaran tangan setinggi siku. Selanjutnya itu sikap kerja berdiri. Sikap kerja berdiri juga banyak ditemukan di perusahaan. Sikap kerja berdiri merupakan sikap siaga baik fisik maupun mental, sehingga aktivitas kerja yang dilakukan lebih cepat, kuat, dan teliti. Akan tetapi, sikap kerja berdiri lebih melelahkan dan energi yang dikeluarkan lebih banyak, sekitar 10-15% dibandingkan dengan sikap kerja duduk. Faktor kelelahan menjadi penyebab utama dari kerja berdiri dalam waktu yang lama. Nah, untuk meminimalkan pengaruh kelelahan dan keluhan subjektif, maka pekerja harus didesain agar tidak terlalu banyak menjangkau, membungkuk, atau melakukan gerakan dengan posisi kepala yang tidak alamiah. Beberapa pertimbangan tentang pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan berdiri yaitu yang pertama, pekerjaan dengan memegang objek yang berat. Yang kedua, pekerjaan yang sering menjangkau ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang ketiga, pekerjaan yang saat melakukan pekerjaan memerlukan penekanan. Kemudian pekerjaan yang memerlukan mobilitas yang tinggi. Nah, jadi cahaya alam yang masuk melalui jendela dapat dipakai sebagai sumber pencahayaan di dalam bangunan, sekaligus upaya untuk menghemat energi. Oleh karena itu, perlu strategi desain pencahayaan dengan memanfaatkan cahaya alam secara optimal. Kemudian desain pencahayaan yang optimal meliputi optimasi kuantitas cahaya langit, menjaga kenyamanan visual, dan menjaga kesejukan, serta menghemat energi. Nah, beberapa contoh pencahayaan dalam tempat tertentu. Yang pertama yaitu pencahayaan di rumah sakit, yaitu untuk menghitung keperluan penerangan di rumah sakit. Pencahayaan yang baik memperhatikan hal-hal yaitu yang pertama keselamatan pasien dan tenaga medis, yang kedua peningkatan kecermatan, yang ketiga kesehatan yang lebih baik, yang keempat suasana yang lebih nyaman, dan yang kelima keselamatan kerja yang lebih baik. Next. Selanjutnya itu untuk tempat berbahaya. Nah, pencahayaan di tempat berbahaya itu misalnya tempat penyimpanan bahan atau gas berbahaya yang mudah terbakar dan meledak. Sehingga penerangan yang dirancang khusus itu penempatan lampu diatur agar tidak menimbulkan kenaikan suhu ataupun loncatan api. Yang ketiga itu penerangan darurat. Diperlukan pada tempat-tempat yang dinilai penting untuk menghindari apabila listrik tiba-tiba padam. Misalnya itu di dekat pintu, di dekat tangga. Stres dalam industri. Telinga akan mulai biasa menangkap suara bisikan lembut pada frekuensi 1000 Hz, di mana tekanan suara sebesar 1 dB atau sama dengan 0,002 din atau cm kuadrat yang disebut dengan ambang pendengaran, dan akan menjadi sakit apabila tekanan 120 dB dinamakan dengan ambang sakit. Selanjutnya tetap materi Human Information Processing Skill and Performance yang akan dibawakan tetap oleh Saudara Taufik. Selanjutnya Human Information Processing Skill and Performance, yaitu teori penerimaan informasi secara umum merupakan cara seorang memanipulasi, memonitor, dan menciptakan strategi guna menghasilkan informasi yang sama maupun lebih baik dari apa yang telah diterimanya.
Proses yang terjadi merupakan transformasi dari informasi yang diterima sampai disimpan atau dikeluarkan kembali. Gagne menyatakan bahwa proses-proses yang harus disusun seseorang dalam rangka menjelaskan gejala belajar adalah proses yang menunjukkan transformasi, masukan menjadi keluaran, seperti yang terjadi pada komputer. Selanjutnya, melalui transformasi-transformasi lain dari sistem saraf, pesan-pesan ini disampaikan dan pada waktu yang diperlukan nanti diingat kembali. Informasi tersebut kembali ditransformasikan lagi menjadi bentuk pesan yang mengontrol tindakan otot. Hasilnya adalah ucapan dan atau bentuk tindakan yang menunjukkan bahwa suatu performansi telah dipelajari. Selanjutnya adalah materi display and control yang akan dibawakan oleh Saudara Din Muhlis. Kepadanya saya persilahkan. Display and control, desain tugas yang berulang. Display adalah bagian dari lingkungan yang perlu memberi informasi kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar. Arti informasi ini manusia langsung bentuk cognitive system. Human HCD dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang fokus pada aktivitas-aktivitas dapat dilakukan oleh pengguna atau user dan pemegang kepentingan atau stakeholder. HCD merupakan produser dan next. Empat tahapan itu bisa kita lihat di gambar samping yang tertera pada api. Next. Yang kedua, Principle for Design of Visual. Principle for Design of Visual. 1. Proximate, kedekatan elemen-elemen. Kedekatan elemen. Elemen-elemen diatur atau diorganisasikan sedemikian rupa berdasarkan kedekatan posisinya sehingga akan lebih mudah dan dalam memberikan suatu perkiraan. Yang kedua, similarity atau kesamaan atau kemiripan elemen. Elemen-elemen yang sama bentuk, ukuran, warna dan sebagai lainnya akan dipersepsikan sebagai bagian dari suatu bentuk dan dikelompokkan sebagai suatu kesatuan. Di samping itu, sebuah display tidak boleh menggunakan lebih dari 3 atau 4 warna digunakan bersama-sama. Yang terakhir, simetri atau simetris. Elemen-elemen dalam perencanaan display akan lebih baik dalam bentuk simetrikal. Penyajian tulisan dan gambar harus seimbang. Yang ketiga, auditory display. Perancangan auditory display memperhatikan konsep detectability, discriminability, dan identification. Di dalamnya, detectability, apakah operator dapat mendengar suara tersebut. Contoh, suara peringatan harus 15 dB, lebih keras dari suara gangguan. Yang kedua, discriminability. Apakah suara tersebut memiliki makna berbeda dari suara yang
ada di sistem, contohnya suara tanda kereta api akan berangkat. Yang terakhir, identification. Apakah operator paham dengan makna yang dimaksud dari suara tersebut? Next. Yang kelima, design of control. Desain harus memperhitungkan anatomi dan fungsi anggota tubuh operator, misal jari dan tangan. Anatomi tubuh. Yang keempat, push button, tombol, switch, dan rotating notes cukup baik diaplikasikan untuk operasi kerja dan sedikit gerakan atau tenaga otot. Langkah kecil, presisi tinggi, serta operasi kontinu atau terputus-putus. Yang dimaksud ini klik stop. Yang terakhir, long armed levers, cranks, and wheels, dan pedal. Akan cukup sesuai diaplikasikan untuk operasi-operasi yang memerlukan tenaga. Dalam kurung tenaga itu yang dimaksud tenaga otot. Cukup besar untuk beberapa lama dan dengan jarak pindah panjang serta tidak memerlukan ketelitian. Pedoman untuk desain. Yang pertama, kompatibilitas kontrol. Kedua, penggunaan gaya. Ketiga, pengkodean kontrol. Keempat, pelabelan. Yang kelima, kontrol tangan. Yang terakhir, keenam, kontrol kaki. Yang keenam, combining display and control. Mekanisme keputusan ke mesin dan mekanisme kontrol. Kontrol memberikan display tentang hasil dari tindakan, dan yang terakhir, sistem kerja mesin memberikan proses kegiatan sesuai yang diprogramkan. Baik, yang selanjutnya adalah materi human-machine interaction, human error, and safety yang akan dibawakan oleh Saudari Indah. Kepadanya saya persilahkan. Human-machine interaction, human error, and safety, atau interaksi manusia-mesin, kesalahan manusia, dan keselamatan. Human-machine interaction adalah suatu interaksi atau aksi dan respon yang terjadi antara manusia dan mesin dalam melakukan suatu pekerjaan yang meliputi perancangan, proses, dan implementasi, serta koreksi sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Manusia berinteraksi dengan mesin secara langsung maupun melalui suatu alat penghubung atau antarmuka. Yang biasa terjadi kesalahan pada manusia atau disebut biasa human error merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh kinerja kegiatan yang tidak boleh dilakukan sehingga dapat mengakibatkan kekacauan atau gangguan pada operasional atau menyebabkan kerusakan pada peralatan dan perlengkapan. Aspek-aspek psikologis yang terdapat pada human-machine interaction, human error, dan safety diantaranya kognitif atau kecerdasan, minat dan bakat, kreativitas, dan kemampuan konsentrasi. Ketekunan, keuletan kerja, motivasi berprestasi, dan toleransi stres. Yang terakhir, konasi atau kecepatan dan ketelitian kerja. Kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan penyakit akibat kerja.
Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada teman-teman yang nantinya akan bertanya, dimohon bertanya pada waktu mata kuliah pengantar teknik industri. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.